Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada pemakalah tadi telah mempresentasikan makalah dan juga ditanggapi oleh kawan-kawannya dan telah dijawab dengan baik oleh pemakalah. Saya hanya menguatkan dari apa yang telah disampaikan tadi terkait masalah strategi. Dalam konteks pendidikan ada istilah dalam pendidikan Islam yang awalnya itu digunakan di luar konteks pendidikan. Ada istilah kurikulum. Ada dan pada hari ini ada istilah strategi. Istilah kurikulum dulu kan udah kita sama-sama pelajari, awalnya digunakan dalam dunia olahraga. Namun istilah yang awalnya digunakan dalam dunia olahraga kemudian diadopsi dalam dunia pendidikan. Pada hari ini kita belajar tentang strategi, di mana dulu strategi ini digunakan dalam dunia militer, lalu diadopsi di dalam konteks pendidikan Islam. Dulu strategi itu digunakan sebagai istilah yang digunakan untuk sebagai cara untuk menumpukan atau sebagai politik untuk mengkelabui musuh atau lawan. Dan pada hari ini istilah strategi tersebut substansinya adalah bagaimana bisa menumpukan atau sebagai cara melumpuhkan atau menghilangkan segala bentuk kesulitan di dalam proses pembelajaran. Maka dalam proses pembelajaran itu tentu ada yang namanya kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh guru itu sendiri dan juga anak-anak. Kesulitan yang dihadapi guru berarti berkaitan dengan persoalan di dalam kelas. Karena persoalan di dalam kelas itu adalah persoalan krusial dan persoalan yang terus dihadapi oleh guru. Kalau guru mampu mengelola kelas dengan baik dan benar, maka akan mudahlah guru menyampaikan materi tersebut kepada anak murid. Artinya 50 kalau guru sudah menguasai kelas, mampu mengelola kelas dengan baik, berarti 50% itu sudah guru sudah berhasil menjadi guru yang baik di dalam kelas tersebut. Tinggal 50% bagaimana cara dia memberikan materi tersebut. Bayangkan kalau guru tidak profesional, tidak mampu mengelola dengan baik, tidak mampu mengelola kelas dengan baik, maka konsekuensinya adalah dia akan kesulitan untuk memberikan materi kepada anak tersebut. Mengapa? Karena pertama, konsekuensi daripada tidak mampu mengelola kelas dengan baik adalah kurang kondusifnya anak di dalam kelas, riuh, ribut, dan berbagai konsekuensi lainnya di dalam kelas tersebut. Bagaimana guru bisa menyampaikan materi ini kalau suasana ribut, riuh, kita aja nggak nyaman. Guru habis mengeluarkan energinya, suaranya hanya untuk menyampaikan materi karena kondisi anak-anak tidak begitu baik di dalam kelas. Nah, begitu juga anak-anak pun harus kita bekali dan kita memiliki strategi khusus
bagaimana anak itu bisa menerima segala informasi, ilmu pengetahuan yang kita berikan kepada mereka. Itulah disebut dengan strategi. Nah, strategi-strategi dalam konteks pendidikan Islam itu sebenarnya banyak, saudara-saudara sekalian. Banyak sekali. Di antara strategi pembelajaran itu ada yang berkaitan dengan dengan pemecahan masalah. Strategi pemecahan masalah ini, guru memberikan suatu permasalahan yang berkaitan dengan konteks materi, dan alangkah bijaknya, arifnya kalau seandainya materi tersebut memang dirasakan langsung oleh anak murid itu sendiri. Lalu masalah ini kemudian diberikan kepada anak, guru terlebih mendeskripsikan masalah tersebut, lalu anak-anak yang memecahkan bagaimana cara mencari solusinya. Kalau konteks pendidikan Islam, khususnya dalam pondok pesantren, ini sangat relevan sekali. Apalagi kalau dalam kajian kitab-kitab kuning, kitab-kitab klasik, kitab-kitab berbahasa Arab itu. Ada suatu persoalan keagamaan di masyarakat. Lalu ini diketengahkan kepada anak-anak. Dan anak dibuat dalam bentuk kelompok dan mereka mencari solusinya. Dan begitu juga materi-materi pendidikan keislaman lainnya. Nah, kalau ditanya di jenjang pendidikan mana yang relevan, cocok, dan pas ini materi ini diberikan kepada anak-anak, sebenarnya untuk jenjang SD, SMP, SMA sebetulnya bisa. Tergantung bagaimana kita melihat kondisi dan kemampuan anak-anak. Kalau kita memang perhatikan bahwa kondisi anak-anak memang mampu menerima tugas yang kita berikan, kenapa tidak? Dan tak salah juga kalau kita mencoba sistem try and error. Jadi berikan mereka satu persoalan dan kita lihat bagaimana respon mereka dan bagaimana cara mereka memecahkan masalah tersebut. Itu dia yang berkaitan dengan pemecahan masalah. Ada strategi yang berkaitan dengan kontekstual kehidupan anak itu sendiri, kebermaknaan materi yang disampaikan kepada anak itu sehingga terasa dia itu berkaitan langsung dengan kehidupan dia dan bermanfaat bagi diri dan kehidupannya. Itulah disebut dengan contextual learning atau CTL. Oleh karena itu, tak semua orang mengajar ini kadang paham terkait teori-teori. Saya nggak tahu apakah lupa atau memang tidak pandai menerapkannya. Tapi dengan Anda belajar mata kuliah ini dan mata kuliah pendidikan lainnya, Anda harusnya kaya dengan berbagai teori dan Anda bisa menerapkan nanti ketika di dalam kelas. Kalau kita udah menjadi guru, apalagi pandai mengelola kelas, insya Allah terasa enjoy, happy kita menjadi seorang guru itu. Tapi kalau seandainya kita tidak tahu bagaimana mengelola kelas dan bagaimana mengelola anak-anak, ini jadi persoalan kita di dalam kelas. Oleh karena itu, maka kita dituntut untuk profesional dengan menerapkan teori-teori pendidikan yang ada. Karena memang secara teori tak ada, tapi kan dari secara empiris, fakta empiris, kita memiliki pengetahuan dan pengalaman yang bisa kita terapkan di dalam memecahkan persoalan dalam mengelola dan kelas dan mengelola anak-anak. Itulah pentingnya jam terbang tinggi itu. Semakin tinggi jam terbang kita mengajar, maka semakin banyak luas pengetahuan kita bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan di dalam kelas. Nah, itu yang kedua. Yang terakhir adalah bagaimana pembelajaran aktif, yang mana pembelajaran ini lebih kepada bagaimana anak tersebut kita melakukan suatu proses pembelajaran yang lebih berorientasi dan tertuju kepada anak-anak. Jadi kalau mengajar itu, dan Anda pun maklum dan tahu itu, jangan hanya
pembelajaran itu lebih berorientasi dan lebih dominan kepada gurunya. Sehingga anak-anak itu tidak dilibatkan. Nah, jadi kalau seandainya anak dilibatkan, maka itu juga akan mengurangi energi kita sebagai guru untuk memberikan materi kepada mereka. Kalau sebaliknya, kalau pembelajaran itu lebih dominan kepada guru, maka otomatis energi kita habis untuk mengelola kelas dan juga mengelola anak-anak. Oleh karena itu, pandai-pandailah kita dalam mengajar sehingga kita mampu dengan baik dan benar memberikan materi dengan maksimal kepada mereka. Sehingga apa yang terjadi? Kita enak, enjoy ngajar, dan anak pun gampang menerima pengetahuan dari kita. Itulah yang disebut dengan strategi. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya kembalikan kepada pemakalah untuk menutup presentasi. Kalau seandainya belum, kalau sudah kita tutup pertemuan kita pada hari ini.